Pasar menjadi salah satu ruang publik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pasar memiliki fungsi utama, yakni fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual-beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sementara fungsi promosi, pasar dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumen. Keberadaan pasar di Tabanan, tepatnya pasar tradisional, sampai saat ini masih eksis karena pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Karenanya diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang selalu kumuh, semraut, kotor, dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Maka seharusnya lah pasar tradisional tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Tabanan memiliki 11 pasar tradisional yang denyut aktivitasnya masih berlangsung setiap harinya. Semuanya dikelola pemerintah Kabupaten Tabanan melalui UPT Pasar. Pasar tersebut yakni Pasar Induk Tabanan dan Pasar Daupale, Pasar Kediri, Pasar Penebel, Pasar Senganan, Pasar Marge, Pasar Baturiti, Pasar Candi Kuning, Pasar Kerambitan, Pasar Bajre, dan Pasar Pupuan. Masing-masing pasar ini semuanya dalam kondisi yang sangat baik dan beberapa di antaranya memang masih memerlukan perhatian. Nah, inilah yang menjadi latar belakang digulirkannya program revitalisasi pasar tradisional oleh pemerintah Kabupaten Tabanan sejak tahun 2013. Di samping untuk melindungi pasar tradisional dari gempuran pasar modern yang mulai bermunculan melalui jaringannya. Di tahun awal bergulirnya program ini, Pasar Baturiti menjadi sasaran pertamanya dengan anggaran dari alokasi dana khusus atau DAK dari Kementerian Perdagangan serta anggaran pendamping dari APBD Kabupaten Tabanan. Revitalisasi meliputi los dagang yang prioritasnya diarahkan kepada para pedagang yang sudah ada, kemudian perbaikan saluran drainase dan penataan pelataran untuk memudahkan akses parkir kendaraan. Di tahun berikutnya, 2014, program ini berlanjut pada Pasar Marge dengan sumber dana yang sama, yakni dana alokasi khusus dari Kementerian Perdagangan serta pendamping dari APBD Kabupaten Tabanan. Pasar ini mendapatkan perbaikan yang meliputi los pedagang serta kantor kepala pasar yang tadinya sempit dan sumpek, juga penataan pelataran pasar. Yang melihat manfaat yang begitu menyentuh akan kebutuhan para pedagang, pemerintah Kabupaten Tabanan pun melanjutkan program ini pada tahun 2015 dengan sasaran pasar-pasar yang berada jauh dari ibu kota kabupaten. Perhatian pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap kaum pedagang ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang berjualan di pasar tradisional. Para pedagang yang membuka usaha warung pun mendapatkan perhatian khusus. Bentuk perhatian ini dijabarkan dalam program Bedah Warung yang sudah digulirkan sejak 2012 lalu. Program Bedah Warung diluncurkan berbarengan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tabanan pada tahun 2012 tersebut melalui dana sponsorship. Awalnya hanya 2 warung saja yang kebagian program ini, yakni di Jalan Kasuari Tabanan serta di lingkungan Banjar Delotpuri, Kediri. Mengingat saat itu program Bedah Warung ini muncul sebagai gagasan yang sangat dadakan. Bedah Warung adalah salah satu program kita di bidang ekonomi yang merupakan salah satu dari program Gerbang Emas yang sasarannya adalah kepada usaha kecil menengah di bawah, yaitu warung-warung yang menjual produk lokal kita. Tujuan dari Bedah Warung ini untuk menarik atau menciptakan suatu pasar yang mengundang
mengundang membeli lebih banyak, karena kita tahu dengan bentuk warung yang tidak bagus, tidak cantik, tidak bersih, tentunya akan mengurangi penghasilan dari pedagang-pedagang kecil kita. Jadi program Bedah Warung ini sudah kita jalankan dari tahun lalu dan sudah hampir mungkin ada warung yang sudah kita bedah, dan ke depan tidak hanya kita bedah saja, tapi kita akan berikan mereka pemodalan bergulir sehingga menarik dan merangsang mereka untuk berdagang. Dan programnya akan terus berkelanjutan karena kami rasa dengan adanya perbaikan kita juga akan menjaga tabanan sehingga tidak terkena pengaruh dari maraknya pasar modern atau modern yang tentunya tidak kita harapkan terlalu menjamur di tabanan. Jadi ini salah satu program unggulan kami. Kategori mereka memang yang pendapatannya rendah ya, dan kedua memang keadaan warung juga tidak baik, tidak bagus, dan memang harus dibantu untuk pembenahan dari estetika, karena bedah warung sendiri kita tujuannya adalah untuk estetikanya dulu. Ke depan kita akan lanjutkan dengan pembinaan mereka untuk bisa berdagang atau manajemen perdagangan yang lebih baik. Bedah Warung adalah salah satu program peningkatan usaha kecil menengah ke bawah dengan harapan warung-warung ini akan tampil menarik dan dapat menciptakan pasar. Juga dapat menjual produk lokal dan mampu mengundang pembeli yang lebih banyak lagi. Suksema Ibu Bupati telah ngijen Didiang bantuan bedah warung, mangkin warung Didiang sampun becik. Dia ngaturan suksema banget. Bedah Warung mendapat respon baik dari para pedagang, sehingga di tahun 2013 pemerintah Kabupaten Tabanan menggulirkan kembali program ini dengan jumlah sasaran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 50 warung dengan rincian 5 warung di tiap kecamatan. Jumlah sasaran tersebut dapat terrealisasi sepenuhnya pada tahun 2014. Serupa dengan revitalisasi pasar, program Bedah Warung mengarah pada program perbaikan fisik dengan menyertakan konsultan perencana. Yang sangat menarik juga bahwa para pedagang menerima program ini mendapatkan pendampingan di bidang manajemen keuangan serta penguatan modal. Penguatan modal ini dijabarkan dalam bentuk pinjaman bergulir yang total anggarannya pada 2014 disiapkan sebesar 225 juta. Dana yang bersumber dari APBD Tabanan ini diarahkan kepada 45 warung yang menjadi sasaran. Setiap warung akan mendapatkan pinjaman bergulir senilai 5 juta rupiah dan penerimanya diberikan keringanan mengembalikan sebanyak 50 kali. Sehingga setiap bulannya para penerimanya hanya mengembalikan Rp100.000. Bedah Warung telah terwujud. Peningkatan ekonomi dinikmati oleh masyarakat Tabanan. Bersama pemimpinnya menyatu dengan rangkulan kekeluargaan menjadikan masyarakat Tabanan selalu bersemangat untuk menjadikan Tabanan dan masyarakatnya maju, mandiri, makmur dan serasi, sejahtera, aman dan berprestasi.